masyarakat sosialisasi kita selalu Mbak, selalu ke desa. Nah, untuk saat ini Mbak, RRI Talkshow. Nah, ini juga salah satu media juga Mbak, Iya, salah betul. satu media juga. Malah bisa lebih jauh ya Pak. Baik untuk di wilayah Sintang sendiri, mendukung target pemerintah juga RPJMN itu kan. Jadi universal health coverage itu kan menjadi target bersama Mbak. Di pemerintah daerah juga ada sebagai indikator kinerja utama pemerintah daerah. Ya, betul. Dan kami juga sinergi untuk mendukung itu. Itu terkait dengan upaya yang dilakukan di BPJS Kesehatan. Oke. Terkait dengan pelaksanaannya ya sudah disampaikan Pak Dian. Iya, betul. Pelaksanaan banyak sekali yang sudah dilakukan bersama stakeholder terkait dengan edukasi, pelayanan kanal pelayanan yang kami Iya, coba betul. buka Mbak untuk mendekatkan diri ke peserta begitu. Selain yang tatap muka juga ada yang non tatap muka, bisa dengan WA, jauh nih bisa dengan WA, Iya, ada sinyal. Ada saldo sinyal. Pandawa 08118165 begitu ya. Nggak ngerti bisa dengan call center 165 begitu ya. Pokoknya bisa diakses lah Pak ya. Begitu bisa kita semuanya. akses sama tatap muka yang BPJS keliling itu sih Mbak. Oke, baik. Ya karena tadi apa yang sudah disampaikan Pak Dian dan juga Pak Andi, karena kan masyarakat itu butuh penjelasan ya Pak. Betul. Semuanya pasti ada proses, nggak bisa nih pengen ketemu dokter langsung nggak bisa. Iya. Itu ada prosesnya. Namanya layanan itu pasti ada prosesnya Ada gitu ya. prosedurnya, Mbak, ya. Ada prosedurnya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk datang ke rumah sakit langsung minta dokter gitu ya. Tapi harus ada penanganan gitu ya. Jadi jangan jangan berpikir negatif dulu gitu ya. Jadi harus positif lah, karena hal ini juga memiliki proses, baik itu pendaftaran, mau itu tadi tentang layanan ya Pak. Betul. Karena kalau mau ke spesialis aja kita harus ke paskes pertama dulu, baru dirujuk dulu. Nah itu merupakan pemahaman yang disampaikan oleh kedua narasumber kita untuk masyarakat. Tapi kalau ini Pak, proses ataupun prosedur jika peserta JKN membutuhkan perawatan di luar negeri, apakah ada bantuan ataupun fasilitas tertentu Pak dari BPJS? Pak Dian dulu atau Pak Andi dulu? Oke, enggak apa-apa. Kalau luar negeri jelas Mbak, di Perpres 82 tahun 2018 juga memang kita nggak bisa Pak untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan dan di luar negeri juga nggak bisa Pak. Nggak bisa kita cover BPJS. Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh Pak. Saat ini masih Belum bisa. Masih belum bisa gitu karena ya. kan regulasi kan berkembang ya Iya, Mbak betul. Cika. Iya. Tetapi ada klausul jika ada peserta JKN yang berpindah sementara ke luar negeri, itu dapat melapor ke BPJS Kesehatan untuk sementara kepesertaannya itu di-stopkan. Jadi kepesertaan bersifat wajib nih Mbak Cika. Iya, Kepesertaan ini bisa beserta wajib, begitu sudah terdaftar itu mempunyai kewajiban untuk membayar rutin setiap bulannya. Tetapi jika ada warga negara Indonesia peserta JKN yang berpindah sementara waktu ke luar negeri, diperkenankan juga ada klausulnya kebijakan dia melapor ke BPJS Kesehatan untuk kepesertaannya akan di stop sementara waktu. Nonaktifkan dulu sementara. Akhirnya kewajibannya untuk membayar iuran juga stop dulu. Oke. Tapi begitu yang bersangkutan kembali lagi ke luar negeri, yang bersangkutan wajib melakukan lapor lagi kembali gitu ya. Itulah pentingnya laporan ya Pak ya. Benar sekali. Kalau tadi mau berpindah sementara ke luar negeri mungkin misalnya, nah itu harus dilapor juga. Jadi petugas dari BPJS itu bisa melakukan tadi ya Pak, penonaktifan ataupun yang meninggal dunia tadi. Nah kalau bicara soal tantangan dan juga solusi nih Pak, ini kan Pak Dian tadi bilang ini tantangan besar untuk kami mengedukasi masyarakat. Tapi apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan Pak Dian? Oke, Mbak Cika, mungkin kami setiap harinya telecollecting Mbak. Telecollecting kepada peserta yang menunggak. Iya. Jawabannya itu 85% memang karena sudah terlalu lama menunggak Mbak. Oh, oke. Jadi untuk membayar terlalu berat. Iya betul. Nah, itu pertama itu. Kemudian yang kedua, akses pembayarannya yang jauh. Tapi itu sekarang udah no isu lagi. Nah, sebagian kecil pelayanan. Nah, kami tidak tutup mata Mbak. Ada yang keluhan pelayanannya di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, cikal bakal itulah mereka menunggak. Tapi kami selalu edukasi ke masyarakat. Kami tetap sampaikan keluhan apapun itu akan kami tindak lanjuti. Apalagi dengan mitra kami kan, seperti rumah sakit maupun puskesmas. Itu pertama. Kemudian yang kedua,
tadi saya sampaikan kita selalu mengedukasi masyarakat, bukan dalam artian sakit bayar, nggak sakit nggak bayar. Iya. Nah itu Mbak, itu filosofi itu kita harus tanamkan ke masyarakat Mbak. Betul. Kemudian kita juga harus sebenarnya tentang masyarakat membawa mindset ya Mbak, mindset masyarakat bahwa gotong royong itu sangat penting Mbak, sangat penting, dan lebih penting lagi jikalau membantu orang sakit. Iya. Nah, maka dalam artian jangan mentang-mentang tanda kutip ya, udah sehat nggak bayar. Iya, betul. Nanti pas gitu sakit bayar. Nah, kita selalu bilang Mbak, jikalau nggak aktif, konsekuensinya nanti pas saat masuk rumah sakit pasti perlu biaya besar, dan ya. melunasi tunggakannya itu nggak real time juga aktif biasanya tuh. Kemudian ada denda pelayanannya lagi seperti itu. Lebih bagus kan nyicil setiap bulannya, lebih ringan pastinya tanpa kena denda itu Mbak. Lalu kami juga tadi saya bilang ada telecollecting, menagih juga ada Mbak, mengingatkan si bos kan menagih sedetail reminder. Kami ada petugas Mbak, petugas namanya agen JKN Mbak. Agen JKN. Agen pesiar maaf Mbak. Oh, iya. Agen pesiar dan kader JKN. Nah, kader JKN itu loh Mbak yang mengingatkan terkait tunggakan. Ya, mereka memang door to door Mbak, door to door mengingatkan bahwa ada tunggakan segala macam, dan mereka bukan seperti debt collector Mbak ya, beda ya, beda ya. Dan ini hanya reminder aja, Bapak Ibu ada tunggakan sekian. Nah, yang agen JKN, agen pesiar itu kini program baru kita Mbak. Program baru kita saat ini udah ada 50 desa yang ada salah satu PIC-nya, dia bisa mendaftarkan peserta. Nanti juga bisa kedepannya mungkin kita juga bisa pengingat Mbak, pengingat terkait peserta menunggak. Itu program baru kita Mbak. Ya semoga kalau itu memang itu program itu jalan, harapan kita lebih dekat lagi Mbak, masyarakat untuk mendaftar cukup ke desa bisa. Tapi sekarang ini baru 50 desa Mbak. Kita harapkan kedepannya bisa 163 desa di Sanggau. Amin ya. jadi masyarakat bisa semua ya Pak ya. Langsung ke desa. Langsung ke beberapa desa yang tadinya mungkin geografisnya jauh. Betul. Mau bayar. Ini kami mau bayar susah banget gitu ya. Kalau bayar tetap harus melewati itu Mbak, perbankan Mbak. Bisa perbankan ataupun ini seperti Indomaret, Alfamart, PT Pos itu bisa Mbak. Atau yang pos-pos itu ya, PPOB juga bisa sih. Tapi sekarang pokoknya niatnya bayar aja ya Pak. Ya, asal ada niatnya aman. Iya, karena kan kalau sehat nggak bayar, sakit baru bayar. Nah, itu menjadi konsekuensi kalau tidak membayar itu tidak bisa digunakan lagi ya Pak, kartu BPJS-nya. Iya, nah, jadi konsisten dari dari yang punya BPJS ini adalah membayar tepat waktu. Sakit nggak sakit harus bayar. Karena tadi ada sikap kegotong royongan kita, itu juga bisa menjadi ladang pahala ya Pak ya. Ini nggak pernah sakit malas bayar gitu ya, tapi nggak boleh. Jadi harus bayar tepat waktu, karena namanya sakit kita nggak tahu ya Pak, kapan besok, lusa, atau kapan gitu ya. Tapi kita harus bisa konsisten tadi dengan pembayaran iuran agar lebih mudah untuk digunakan. Ya Pak. Dan kalau tunggakan udah terlampau besar, kita ada program tadi Mbak, saya sampaikan rehab Mbak, bisa melalui cicilan. Jadi kan biar nggak terasa besar pembayarannya. Oke. Tapi bagaimana Pak BPJS Kesehatan mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat, terutama di daerah perbatasan seperti Entikong ini Pak? Nah tadi Mbak, kalau terkait sosialisasi kita selalu ke desa. Nah untuk saat ini Mbak, RRI Talkshow, nah ini juga salah satu media juga Mbak, satu media juga. Malah bisa lebih jauh ya Pak. Malah lebih jauh jangkauan Mbak, sepanjang sinyal RRI ada gitu ya. Nah sama tadi BPJS Keliling juga kita selalu selalu aktif, nanti akan setiap bulan atau setiap minggunya. Lalu nanti juga mungkin dari teman-teman Puskesmas juga Mbak, kita selalu menyampaikan juga teman-teman Puskesmas terkait dengan kepesertaannya segala macam. Jika lo tidak aktif konsekuensinya apa juga seperti itu Mbak. Tapi apapun itu, pada saat mendaftar pun kita tetap harus menjabarkan Pak, apa hak dan kewajiban terkait kenapa harus menjadi peserta JKN, apa kewajiban, apa haknya, kita selalu sampaikan Mbak seperti itu. Oke, berarti ada konsekuensi dan ada kewajiban, ada hak di situ ya Pak ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu harus memahami seperti apa tadi terkait dengan
hak, kewajiban dan tadi aturan-aturan yang kita jalankan dan apa yang kita terima. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi dan juga Pak Dian tadi ya. Jadi kita kalau sudah bayarnya lancar, pakainya juga lancar ya Pak. Jangan Mbak. Kalau bisa jangan deh. Nggak, biasa kan sewaktu-waktu pengen kontrol kesehatan ya. Karena kan di zaman now seperti ini nih kan nih banyak kena kolesterol, itu harus rutin gitu ya. Harus rutin ke Paskes untuk bisa kontrol kesehatan. Dan tadi Pak, bagaimana BPJS Kesehatan bekerja sama juga dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan peserta aktif, Pak? Oke. Kalau saat ini Mbak, Sanggau pemerintah daerah juga sudah mengalokasikan dana tadi untuk mendata dan